Baik, selamat siang. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri dulu. Saya Heni Siregar dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Jambi. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen pengampu saya dengan mata kuliah Filsafat Kebudayaan. Jadi di sini saya mengambil topik yaitu tradisi adat Batak Toba pada upacara Sahur Matua. Tentu kita bertanya-tanya apa sih Sahur Matua dalam adat Batak itu. Jadi upacara Sahur Matua pada adat Batak merupakan tradisi kematian pada masyarakat Batak Toba di usia yang sudah dikatakan sudah sangat tua atau cukup lama. Dan usia ini dikatakan kematian yang paling diinginkan. Kenapa? Jika yang meninggal itu sudah mempunyai cucu atau bahkan semua anak-anaknya sudah menikah, itu dikatakan hal yang diinginkan oleh semua orang. Karena tentunya kalau kita bukan kita ada seorang ibu yang meninggal di usia muda, anaknya yang ditinggalkannya masih kecil, itu mungkin sangat sakit ya kalau itu. Jadi itulah yang tadi kematian pada adat Batak itu. Jadi dan pelaksanaan adat ini juga dilakukan tanpa banyaknya kesedihan. Jadi kalau udah istilahnya kalau udah meninggal itu dalam usia tua atau cukup lama itu ibaratnya kita hanya berserah. Jadi kalau kesedihannya tidak pala banyak sekali, tapi itu untuk sebagian orang sih. Jadi yang pertama itu dalam upacara adat Batak Toba yang Sahur Matua ini ada beberapa tahap, yaitu pertama itu dinamakan upacara di Jabu atau di rumah. Di Jabu itu dalam adat Batak dikatakan rumah ya, di mana mayat akan dibaringkan di bona. Jadi bona itu dikatakan ruang tamu rumah dan diselimuti dengan ulos saput atau ragi hidup. Jadi ulos saput dalam Batak Toba itu ada bermacam-macam ya. Kalau untuk orang yang meninggal namanya ragi hidup. Itu diartikan telah mati Sahur Matua. Jadi yang ragi hidup itu mati Sahur Matua. Sahur Matua. Dan pelaksanakan upacara di Jabu atau di rumah ini, orang-orang sekitar akan datang untuk mengatakan belasungkawa terhadap pihak keluarga yang membicarakan acara itu, seperti apa berlangsungnya nantinya, seperti acara-acara yang akan dilaksanakan. Seperti yang kita ketahui kalau di adat Batak Toba itu banyak tahapan upacara. Di pernikahan juga ada, itu di pernikahan cukup banyak ya. Di Sahur Matua ini cukup banyak, tapi kalau dikatakan di meninggalnya di usia muda itu adat yang akan dilaksanakan sangatlah singkat, berbeda dengan Sahur Matua. Yang kedua ada itu upacara maralaman. Jadi yaitu upacara maralaman itu dikatakan upacara yang dilaksanakan di halaman rumah. Jadi upacara terakhir sebelum penguburan, karena itu dah upacara Sahur Matua, maka harus dilakukan sesempurna atau sepenuh mungkin adatnya, atau dinamakan ulaun penuh. Dan di sini disiapkan kerbau, atau di dalam bahasa Batak itu dikatakan gagat duhur. Dan kerbau ini akan dibagikan kepada suhud seseorang menurut statusnya masih berkeluarga, sesuai dengan dalihan Natolu atau dikatakan dengan dongan samarga. Itu disebut dengan kayak hewan seperti kerbau yang disembelih itu akan dibagikan dengan itu dibilang jambar, atau dibagi-bagikan kepada orang yang masih satu marga atau masih bersangkut kaitan dengan keluarga si yang meninggal.
meninggal. Dan di sini anak-anak dan cucu almarhum akan memakai bulang-bulang untuk laki-laki, untuk perempuan akan memakai tali yang terbentuk dari 2 berwarna ulas merah dan mengenakan selendang hijau. Itu hanya untuk pihak keluarga almarhum. Jadi kalau keluarga misal nih anak dari anak-anak atau anak perempuan, anak laki-laki dari orang yang meninggal sama tua itu, kalau untuk perempuan biasa nih namanya ulos tali dibuat di belakang. Kalau untuk laki-laki itu berbentuk topi kerucut namanya kalau di adat Batak, dan itu berwarna merah. Dan setiap itu bukan hanya ke anak saja tapi ke cucunya juga sampai itu dari pihak yang meninggal. Selanjutnya ada margondang atau margondang itu atau dimakan berdendang. Jadi pesta pemberangkatan dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atau mulai jadi nabolon. Jadi Tuhan itu di dalam bahasa Batak dikatakan mulai jadi nabolon. Itu dari sekitar tahun ke tahun sih, sekarang lebih banyak karena kemajuan zaman. Orang-orang Batak juga sering menyebutkannya sebagai Tuhan. Jadi mulai jadi nabolon. Jadi kebahagiaan yang mereka nikmati dilaksanakan beberapa hari dengan makan dan minuman yang dihidangkan mulai dari pagi, siang sampai hingga berakhirnya kegiatan upacara. Jika acara buan dan makan tersebut telah selesai, maka dilanjutkan dengan mengampu dari suhud. Mengampu itu dikatakan upacara mengatakan terima kasih kepada semua yang terlibat pada saat itu. Upacara yang terlibat pada saat pelaksanaan upacara itu dan didengar oleh seluruh yang hadir pada upacara itu, bahwa mereka atau Hasuhutun telah bersedia menerima hula-hula, boru, dan dongan huta. Lalu acara diserahkan kepada petugas kepercayaan agama. Jenazah dibawa ke pemakaman, lalu petugas agama melakukan ibadah sebelum si jenazah dimakamkan. Selanjutnya jenazah ditutup dengan rapat lalu dikuburkan dan ditimbun. Mungkin sekianlah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.